wasallam. Begitu dibuka, dalam sebuah riwayat disebutkan, dipegang sama Nabi Muhammad SAW dadanya ini. Mapa kamu Umar? Mapa kamu Umar? Gagah. Harap ngapa awak? Kalau memang musuh datang, kamu ya gagah, petenteng sambil ngasah pedangnya. Jalan lenggak-lenggok di Mekah, terus teriak dengan lantang, siapa aku mau hijrah ke Madinah, siapa yang pengen istrinya jadi janda, silahkan hadang aku. Gagah, berani. Jadi kalau begitu lihat singa atau macan, di kepala kita langsung apa? Makan daging, ya berarti apa? Karnivora, apalagi? Predator, ya ini dari ibu-ibu ya tadi. Berarti galak atau enggak galak? Galak itu, kalau dengar kata macan, singa itu seperti simbol galak, garang, ganas, ya itu semua salah. Ya, itu semua salah. Singa itu simbol raja, rojo aku, sorry bro. Sekarang kan lagi ngetren banyak kerajaan-kerajaan baru ya. Oh, betul. Ya, banyak muncul kerajaan baru. Ini kan kursinya Ar-Raudhah ini kan ya kursi raja. Ya, kursi raja, singgasana. Nah, saya harus belajar, singa itu simbol raja hutan. Yang namanya raja hutan itu ya wayai galak, ya galak. Waktunya galak. Waktunya dia harus jalannya raja tuh nggak ada. Raja kok jalannya kecepatan ini gak ono. Bukan raja, kelas budak itu. Yang jalannya ya itu kelas budak. Raja itu jalannya blek, wibawa, ya jalannya berwibawa. Nah itu kok cepat, bukan jalan, melayu. Singa itu nggak ada jalannya cepat. Ada singa jalannya cepat? Nggak ada. Kalau lari dia paling cepat. Ngoyak menjangan kijang ya ketubruk. Ya tepat sasaran. Dia berwibawa, dia cekatan. Berwibawa, cekatan, ditakuti. Nggak menakutkan. Mana ada tampang singa menakutkan? Cek, cari coba. Sebagai singa saya tersinggung. Nggak ada. Yang namanya singa itu menakutkan, tampangnya tidak ada. Tapi ditakuti. Kalau nggak percaya nanti kamu cari foto-foto di Google tuh ya. Wajah-wajah singa tertampan di dunia. Salah satunya Big Novel. Ya, singa itu. Wajahnya berwibawa. Ya bukan menakutkan, tapi ditakuti. Ditakuti karena apa? Ya karena gesit, karena kuat, karena cepat, ya dan karena cerdas. Ya karena cerdas. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijuluki sebagai singa, sebagai harimau, maka beliau adalah pemimpin yang sangat berwibawa, pemimpin yang sangat bijak, pemimpin yang tidak pernah ragu-ragu, pemimpin yang cekatan, pemimpin yang ditakuti oleh orang-orang yang jahat, pemimpin yang ditaati oleh masyarakatnya, anak buahnya, tetapi dalam kehidupan santai, jalannya santai, lemah lembut, tapi saat menerkam kekuatannya luar biasa. Itulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertua Nabi Muhammad SAW, sekaligus menantunya Fatimah Zahra, menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kok bisa gitu Beb? Nerangkan itu panjang lebar nanti. Kita ambil yang pokok-pokok saja, yang pokok-pokok saja. Boleh saya nanya? Nyantai ya, kita belajar bareng nyantai. Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam termasuk yang biasa-biasa atau yang musuh Islam? Musuh. Memusuhinya kencang atau enggak kencang? Kuat ya. Musuhinya kuat. Doanya Nabi untuk yang musuhi waktu itu bagaimana? Justru Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Salah satunya adalah dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum jadi muslim sudah didoakan biar masuk Islam dan berkat dia Islam jadi kuat. Berarti di sini ada pelajaran. Kalau kamu lihat ada orang yang musuhin kamu, mudah-mudahan ada. Namanya hidup kan ya. Namanya hidup itu wajar ada yang musuhi, betul kan? Tapi kita jangan memusuhi. Kalau ada yang musuhi Anda, musuhi saya, musuh kita. Yang musuhin itu, pilih yang paling jahat. Dongakno. Ya Allah, jadikan ini yang pinter ini ya, yang jahat ini, yang bengis ini ya. Jadikan dia berubah menjadi teman saya.
Sebab kalau temenmu itu orang pinter, orang kuat, orang hebat, kamu juga jadi kuat. Nah, ini dari semua doa untuk semua orang masuk Islam, Nabi Muhammad SAW milih orang yang memang punya kekuatan, milih orang yang memang hebat, milih orang yang punya bakat. Jangan kamu doa nggak pakai strategi. Ya Allah, masuk Islam, yang enggak sakarepe gitu ya. Enggak begitu. Dipilih sama Nabi Muhammad SAW. Berarti ada pelajaran, punya teman yang kuat, punya teman yang hebat, punya teman yang berkualitas, itu penting. Ya, itu penting. Pertanyaan saya, pernah enggak kamu mendoakan orang-orang yang gentol musuh Islam itu masuk Islam? Yang ada, Allahumma mati ya Allah. Doanya, Masya Allah. Ya Allah itu orang, ya Allah, mati ini yang ngadek kesambar petir. Ya, kena petir, kesambar petir tuh mantep buat dia Allah, pantas dia, layak dia ya Allah. Seharusnya kita ya ada kalanya begitu, ada kalanya begitu. Ya. Enggak semuanya begitu. Ya kalau orang yang enggak jelas, ya enggak jelas. Sama orang yang jelas punya potensi itu berbeda. Berarti dari sini Nabi SAW memang milih gitu loh. Boleh milih, oh orang ini bagus, oh orang ini hebat. Sayang, ya belum masuk Islam. Doa khusus buat dia. Walaupun dia belum masuk Islam, doakan secara khusus biar masuk Islam. Anehnya kita belajar Arba'in Nawawiyah, mungkin udah puluhan tahun, bab yang satu ini nggak paham. Padahal itu disebutkan di awal bagaimana sejarah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Masuk Islamnya bukan berkat ceramah, masuk Islamnya bukan berkat kamu dakwahi, masuk Islamnya murni permohonan ke langit dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang nggak masuk akal, nggak mungkin, tidak mungkin. Nabi langsung buat proposal langit. Allahumma, Allah yang dipanggil ya, Allah yang dipanggil. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang nggak masuk akal jadi masuk akal. Yang tidak bisa jadi bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu diceritakan menentang orang-orang yang masuk Islam. Menentang orang-orang yang masuk Islam. Kalau ada orang ke Darul Arqam, ya ke tempatnya sahabat Arqam untuk belajar dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab itu berusaha mencari tahu. Marahnya luar biasa. Akhirnya ada yang nyeletuk, kamu itu gayanya musuhin orang-orang yang belajar Islam. Lah wong adikmu sendiri perempuan masuk Islam kok enggak kamu marahin, iparmu masuk Islam kok kamu diamkan saja. Ding, krungu, adikku masuk Islam, iparku masuk Islam. Pulang ke rumah adiknya ya, dengan marah. Bayangkan macan ngamuk. Udah pernah tahu macan ngamuk? Ya, coba nanti kebun binatang pancing saja. Ya, kamu pancing biar dia marah. Kalau belum pernah tahu kan ya? Ya dicoba, gimana kalau macan ngamuk? Jangan mancing saya, aku macan, coba pancing. Ya, kalau saya ngamuk nanti resiko ditanggung penumpang. Saya nggak pengen ngamuk, kecuali kalau memang harus ngamuk. Syariat nyuruh ngamuk ya harus ngamuk. Subhanallah. Pulang ke rumahnya, ke rumah adiknya, buka pintu, ya tanya langsung, kamu masuk Islam ya? Bil makna ya ini ya, cerita bebas nih, kalau detail baca kitab kan referensinya macam-macam. Udah saya kemas dari cerita. Masuk Islam ya? Akhirnya ya udah konangan yang ngomong. Iya. Ya, saya masuk Islam. Nah, tempeleng tadi ya. Plak, macan nabuk. Bayangkan badannya gede, tangannya gede, ya marah. Itu rasanya seperti apa itu? Ada di sini yang badannya besar? Ada. Ya, ini besar. Nah, cocok di depan saya ini, cocok. Seperti itu. Nah, cocok. Yang di sini juga Mas Edwin ini cocok. Lihat Ustadz Iis, nggak cocok gitu. Nggak cocok, kurang gede. Gede badannya, badannya besar. Marah, emosi. Orang itu kalau emosi tenaganya besar atau kecil? Besar, tapi cepat entek. Jadi paling enak tuh kalau padu, semoga kamu tidak berkelahi. Kalau berkelahi ngadepi orang emosi, itu enak. Kenapa? Tenaganya luar biasa, tapi cepat habis. Cepat habis. Ngamuk, bukan lagi gini ya. Pah! Kena kepalanya adiknya, langsung nimisen, mengeluarkan darah, luka. Nah ketika lihat adiknya luka seperti itu, hatinya dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala.
adikku kok tak kampleng, tak tabuk sampai keluar darah. Kok aku kok seperti ini. Hidayahnya itu datang mulai awalnya gara-gara nabuk. Jadi kamu kalau ditabuk orang itu pertanda mau dapat hidayah orang yang nabuk kamu. Jangan suudzon dulu. Ya, yang nempeleng kamu itu mau dapat hidayah. Mungkin karena plak. Tapi kamu harus mimi sensei loh. Kalau kamu gaya, ayo ajar aku lagi. Oh, tabok meneh kamu. Ini ndak mak, plak. Keluar darah. Ya keluar darah. Radhiyallahu anha. Akhirnya nanya, kamu tuh masuk Islam dapatnya apa? Apa yang kamu baca itu apa tuh? Ya Al-Quran. Ya sudah bawa sini. Itu kan baru ditulis di lembaran-lembaran ya. Ada di kayu, ya ada di itu. Ya pelepah kurma. Bawa sini. Gak boleh kamu najis kok mau baca. Yang boleh yang baca ini orang yang suci. Akhirnya diajari dulu gimana caranya bersuci. Banyak riwayat ya. Singkatnya dibacakan surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Toha itu namanya Nabi Muhammad SAW. Duhai Rasulullah SAW. Kami turunkan Al-Quran kepadamu tidak untuk membuat engkau menjadi sengsara atau celaka. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab dengar ayat itu. Nah akhirnya antarkan saya ketemu Nabi Muhammad SAW. Antarkan saya ketemu Rasulullah SAW. Mau syahadat, mau masuk Islam. Sama adiknya diantarkan. Singkat ya, diantarkan. Sampai rumahnya Arqam, sahabat geger. Ya Rasulullah, ini di belakang situ, belakang pintu ada Umar. Ada Umar, takut semua. Bayangno, kamu kedatangan singa tuh. Takut atau enggak takut? Jadi singa itu tidak menakutkan, tapi ditakuti. Sahabat yuk, takut wajar. Jadi kalau kamu ketakutan terhadap sesuatu, itu wajar. Tapi kalau takutmu enggak selesai, ya itu tidak wajar. Contoh, lihat kecoa, takut wajar enggak? Ada enggak di sini ketemu kecoa takut? Ada, badannya besar, kecoanya kecil. Diparahi kecoa, lari. Kan lucu ya? Lucu atau enggak lucu? Kecoa itu kan besar atau kecil, Bu? Ibu-ibu, ibunya besar. Kecoanya jalan mendekati ibu. Lari atau enggak lari? Tuh, lihat tuh. Bendanya kecil, tidak menakutkan, ya, tidak menyakiti, ya tidak menyakiti. Ibu besar mampu menyakiti. Ketemu kecoa, ibu lari sambil teriak, kecoa! Kata kecoa, apa salahku? Ya apa salahku? Kita hanya bertemu, kenapa engkau lari? Takut ya. Saya enggak takut, tapi jijik ya kurang lebih sama. Jijik itu kawan dari takut. Ketakutan itu kan bentuknya macam-macam. Nah yang di dalam ini takut kalau nanti Sayyidina Umar masuk, marah, ngamuk, badannya gede, kuat. Ya kita duel dengan Umar bagaimana nih? Kalau udah tempatnya ketahuan Umar, nanti seluruh Mekah akan tahu kegiatan kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan pada sahabat, buka pintunya. Buka pintunya. Wa in kana Umar, meskipun itu Umar, buka pintunya. Nah, bingung kana Umar, meskipun itu Umar, buka pintunya. Nah, bingung lo ya. Begitu, ora wedi, open the door. Buka pintunya. Meskipun Umar yang dodok, buka pintunya. Gagah. Nah, kamu kalau jadi imam begitu, jadi imam yang berani, jangan tahu makmummu takut tambah, bukaan sih. Kamu mestinya kan, oh namanya murid di depan tuh ya, buka dulu. Kita belakangan, enggak bakat jadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW itu pemberani. Beliau disifatkan SAW, kalau dalam pertempuran yang sengit, semua pada ketakutan, semua berlindungnya di balik Nabi Muhammad SAW, di belakang Rasulullah SAW. Hebatnya Rasul yang menjadi tempat perlindungan dalam pertempuran tidak pernah membunuh musuh. Sampai sekarang saya masih belum paham caranya bagaimana. Di depan perang betulan, musuhnya gak mati. Gak membunuh musuh. Sementara yang di belakang ini berlindung ya dengan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibuka, dalam sebuah riwayat disebutkan dipegang sama Nabi Muhammad. Mau apa kamu Umar? Mau apa kamu Umar? Gagah. Ada apa? Nah, kalau memang musuh datang kamu ya gagah, jangan mau apa Mas? Ya ora pantes loh ya. Ngadepi musuh itu yang gagah wibawa. Mau apa kamu ke sini? Mau apa ke sini? Mau apa? Ya gagah gitu ya. Ya galak didik ya gak apa-apa. Nunjukkan wibawa. Mau apa kamu ke sini? Mau apa? Sayyidina Umar menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah SAW. Ternyata syahadat, rangkulan, nangis bareng.
Ya, sehingga satu rumah itu nangis semuanya. Karena Umar datang bukan untuk marah, Umar datang bukan untuk jadi singa yang menerkam, tetapi singa jinak yang siap ditunggangi untuk menerkam musuh yang ada di hadapan. Masya Allah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah lihat film apa tuh? Narnia? Tahu Narnia? Saya pernah lihat iklan tuh Narnia gitu ya. Macannya ganteng enggak itu? Lo katanya menakutkan. Ganteng enggak? Ganteng ya, gede makanya. Terus temennya siapa? Anak kecil, kecil. Anak kecilnya jalan gagah, ditemani sama si singa. Begitulah gambaran dulu, begitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, ya. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam, sahabat itu berjalan seperti ditemani singa. Mantap semuanya, pede, lenggak-lenggok, macam-macam ada Umar. Oh, keren, Bro. Asik ya? Macam-macam ada Umar. Nabi SAW ngasih tahu, ya dakwanya sembunyi-sembunyi aja dulu. Islamnya gini, Umar bin Khattab tidak, ora iso. Aku udah masuk Islam, satu Mekah harus tahu aku masuk Islam. Satu Mekah harus tahu masuk Islam. Sahabat diajak sama, ayo pamer Islam. Padahal Nabi bilang loh ya, jangan. Jadi jangan itu bentuknya macam-macam. Ada yang haram untuk dilakukan, ada yang karena sayang. Sebetulnya gak apa-apa, tapi ojo. Paham gak maksudnya? Gak dilarang sebetulnya, tapi karena sayang, jangan. Seperti misalnya para suami yang disayangi istri. Ada di sini suami disayangi istri? Oke, saya nanya sama istri-istri aja. Para istri, apakah engkau sayang sama suami? Sayang sama suami? Oke, suamimu nikah lagi boleh tidak? Boleh enggak, Bu? Jadi ibu melarang suami nikah lagi. Itu melarang karena benci atau melarang karena sayang? Ya, berarti boleh. Gitu, Bu. Ya tidak, itu bab lain ya, Bu ya. Langsung melek no bab menunggi. Bapak-bapak langsung walaupun ini nikah belum, waneh kok. Kalau bab yang satu itu walaupun yang belum nikah bisa bahagia, padahal nikah aja belum. Yang jelas tidak mau nikah lagi juga ikut bahagia, kan anehnya luar biasa. Dan perempuannya sebagai objek penderitaan, itu juga ikut bahagia berbicara tentang yang satu ini. Ikhwani rahimakumullah. Ketika suami bilang sama istri, suami bilang sama istri, saya mau ke luar negeri seminggu. Insya Allah di situ ada proyek, keuntungannya 3 miliar di. Istri yang ngomong, jangan Mas. Saya mau nanya, itu jangan Mas atau mangkato? Jangan Mas, nanti kamu capek, nanti kamu lelah. Ya nanti kamu capek, nanti kamu lelah. Ya, tapi ini 3 miliar di. Utang Habib Novel lunas. Wah, numpang iklan. Hutang Majlis Ar-Raudhah lunas kalau saya dapat 3 miliar. Loh, karena ini istri dan suami sekeluarga cinta Habib Novel, istri yang ngomong, ya udah Mas, ya kalau mau berangkat saja. Jangan capek-capek ya Mas ya. Itu larangannya larangan sayang sebetulnya. Larangan sayang, bukan larangan tahrim, bukan ngamuk. Beda kalau yang tadi itu bab jangan nikah, itu larangan marah. Ojo loh, ojo, jangan. Itu marah, betul? Kalau yang berikutnya, jangan. Tapi kalau mau berangkat ya nggak jadi masalah. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW memang melarang sahabat untuk dakwah terang-terangan. Karena kondisinya belum memungkinkan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersikeras. Nggak bisa. Kita harus tunjukkan Islam kita. Larangan Nabi di situ bukan larangan haram. Tapi larangan sayang. Makanya kita kalau belajar Islam harus tahu. Kalau ada ayat tidak boleh, tidak bolehnya ini haram. Atau tidak bolehnya ini untuk jagani, ya karena sayang. Kalau perintahnya wajib atau perintahnya ini anjuran, itu harus paham. Gak semua kalimat perintah itu wajib, tidak semua larangan itu haram. Itu dalam Islam begitu. Makanya harus tanya sama ahlinya. Berangkat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkat cerita, teriak syahadat depan Ka'bah. Kontan itu yang namanya orang-orang musyrikin yo ngamuk. Ya, ngamuk. Makanya kamu jangan buat marah orang kalau belum siap dimarahi sama orang. Jangan buat marah orang kalau belum siap dimarahin sama orang. Dan kalau bisa jangan buat orang marah. Nah ini kondisinya memang harus nunjukkan. Sayyidina Umar nggak pengen buat orang marah, tapi nunjukkan efeknya orang marah. Dipukulin, ya dipukulin, dihajar. Tapi di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang kalau toh sakit tetap kuat, gak lemah. Lah kalau kamu mungkin koplok sekali
melempem bar kuwi. Ojo wis. Ya jangan itu. Kondisi orang itu beda-beda, jangan disamakan. Makanya kalau kita lihat nanti ke depan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu hijrah. Keren. Nabi Muhammad SAW hijrahnya sembunyi-sembunyi. Bukan karena takut, tapi menjadi contoh buat penakut seperti kalian. Ya, buat penakut seperti kita. Orang-orang penakut seperti kita ini kalau mau menghadapi sesuatu yang menakutkan, lihat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang yang dihadapi musuh itu bahaya, musuh itu besar, ya kita belum mampu, jangan gaya, mati syahid. Itu bukan mati syahid, mati konyol. Paham maksudnya? Udah jelas kamu nggak akan menang, ya kamu akan celaka. Ya jangan maju, jangan celakakan dirimu. Mencelakai diri itu nggak boleh dalam Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika hijrah sembunyi. Jaga nyawa itu wajib. Biar nyawa tidak melayang, tubuh tidak terluka, itu wajib. Meskipun kalau ketemu musuh, ya kemudian duel sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, semuanya menjadi derajat yang luar biasa. Tapi jangan cari musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu punya rencana, cita-cita pengen ketemu musuh. Sembunyi-sembunyi di malam hari, jalannya nggak biasa, rutenya muter. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Suri teladan. Biar suatu saat kalau ada umatnya yang lemah, umatnya yang takut, umatnya yang kondisinya tidak memungkinkan terang-terangan, gerilya semacam ini, itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Giliran Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hijrahnya nggak malam hari, singa. Hijrahnya siang hari. Petentang-petenteng sambil ngasah pedangnya. Jalan lenggak-lenggok di Mekah. Terus teriak dengan lantang, siapa aku mau hijrah ke Madinah, siapa yang pengen istrinya jadi janda, silahkan hadang aku. Gagah. Dan ini bojo urung duwe. Ya itu teriakannya di belakang keras tuh. Wah, itu orang-orang yang belum nikah, saudara-saudara. Ya. Mau istri aja belum punya. Ini gagah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, hadang dan halangi aku. Gak ada yang dekat. Komentar aja gak berani. Nyawang wedi, mundur. Keluar ke Madinah ya aman. Nah ini simbol. Ada orang yang kuat, teriak, gak apa-apa. Kalau yang lemah, jangan bengok. Makanya kamu lihat posisimu. Kalau dalam dakwah, bengokmu itu manfaat tidak. Teriakmu manfaat tidak. Kalau teriakmu gak manfaat, teriakmu mencelakakan kamu. Ojo bengok, jangan teriak. Kamu berputar arah, sembunyi-sembunyi, yang penting sampai Madinah, yang penting sampai tujuan. Tapi kalau teriakanmu itu bisa membuat musuhmu gentar, teriakanmu tidak akan mencelakakan dirimu, teriakanmu menyampaikan tempat tujuan dengan lebih cepat, bengok. Paham enggak? Contoh, Bu, kasus suami bejat. Istri mau nasihati. Ada dua tipe. Kalau emang istrinya kuat, power, bengok itu didengarkan, ya boleh bengok, boleh teriak. Maksudnya teriak bukan suara lo ya. Mas, kalau sampai kamu ulangi itu, kamu tinggalkan sholat, kamu tidak bakti sama ibumu, tidak akan aku berikan uang sepeser pun. Bojone sugih. Sing lanang gak duwe duwe. Langsung ya, aku tidak akan mengulangi lagi deh. Aku tidak akan mengulangi lagi deh. Nangis, delosor, geludung. Ya, yang perempuan mengatakan, iya tujuan tercapai. Boleh. Nah kalau kamu istri yang lemah, enggak ya. Bengok. Dasar laki-laki gak punya akhlak. Sholat ditinggalkan. Orang tua gak dihargai. Anak dan suami macam apa kamu? Bojone takon, gurumu sapa? Sak gurune kena kuwi. Itu bahkan sampai gurunya kena. Mulai hari ini kamu tidak boleh pengajian. Pengajian tajar awakmu. Wah, wedi. Iya Mas. Mau ini bengok, berubah. Macan jadi kucing. Anak kucing. Gak pas. Semua harus sesuai dengan kapasitasnya. Kira-kira teriaknya didengar atau tidak. Kalau teriaknya nggak didengar, ya jangan teriak. Kadang berputar arah itu lebih cepat menyampaikan pada tujuan. Belajarlah dari Google Map, saudara-saudara. Tahu Google Map? Itu kadang kalau saya lihat Google Map itu ya sedikit berdebat sama Google. Oh, lurus cedak kok, suruh muter, betul nggak? Lurus cedak kok disuruh muter, ngeyel.
lurus. Macet. Mandek. Memang lurus deket tapi gak bisa obah. Gak bisa bergerak, mandek. Lah yang muter nurut sama Google tadi ya, ngomong, rasain. Dikasih tahu, kadang berputar itu lebih cepat, ngeyel. Ngeyel. Nah dalam kehidupan begitu, kamu jangan jadi orang yang kaku, harus lurus. Enggak, kadang yang penting itu menggok, tapi sampai itu tujuan. Yang pinter-pinter gitu loh, paham maksud saya? Ini kajian ini yang paham, yang gak paham, yang gak usah paham. Jangan paksakan orang untuk paham, karena tidak semua orang harus paham saat ini. Kadang yang nanti pahamnya, pahamnya. Sekarang gak usah paham, gak jadi masalah. Ini bisa dipakai dalam semua aspek kehidupan. Contoh karyawan ngadepi bos. Suruh tanda tangan. Mark up. Zaman sekarang banyak yang apa? Mark up. Indonesia ini apa? Merubah itu harga biar jadi lebih mahal. Misalnya begini, sewa genset 5 juta, beli genset 3 juta. Kan keren tuh ya. Beli genset cuma 3 juta, nyewanya 5 juta. Ini kan luar biasa tuh ya. Ini kalau nggak diteliti kan ya lolos saja. Kalau diteliti baru orangnya kena pasal. Betul kan? Kalau teliti itu namanya apa? Audit. Ya audit. Bahasa Arabnya hisab. Jadi kamu sekarang kalau markup nanti di akhirat dihisab. Markup hidup di akhirat dihisab, diaudit di akhirat. Nah ini ada orang-orang yang ketemu atasan yang nggak beres. Nih harga spidol 3.000 naikkan jadi 5.000. Ini harga stick 1.000 naikkan jadi 2.000. Seorang konangan ra, tukunin yang dia orang ngerti. Kalau kamu tentang langsung, nggak bisa bos, haram bos, neraka ini bos, pecat kamu. Kamu dipecat. Maka harus pakai strategi. Gimana caranya tidak dipecat, ya, tetapi markup-nya tidak jalan. Ini siap bos, siap ngomong siap dok, gak apa-apa tuh ya. Siap, tapi tidak kamu jalankan. Hari-hanya kamu ngilang. Hari-hanya kamu harus tanda tangan, kamu ngilang. Ngilangnya bagaimana? Ke rumah sakit. Ya, periksa dokter. Dok, tolong dok, saya butuh dirawat. Wah, sak kantor geger. Ini tinggal tanda tangannya dia, ini gimana? Dia ngomong sama bosnya, maaf bos, ya kiriman adiknya itu kan surat rawat inap, tidak boleh mikir model apapun. Masya Allah. Ya enggak boleh mikir model apapun. Wah, akhirnya proyek batal. Tapi caranya halus. Wah, bos maaf. Kemarin sebetulnya udah siap bos, tapi tangannya enggak siap ini. Harus masuk rumah sakit ini. Itu namanya coro halus. Tapi sampai pada tujuan, ya. Syariatnya dijalankan, menghindari yang haram, ya. Tetapi saat itu kamu belum siap dipecat, ya. Makanya ya selamatkan jabatan tanpa harus mengorbankan agama dan diri. Cari cara, pasti dapat. Siapa sungguh-sungguh pasti diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kuat. Nih salah satu santri weekend nih, namanya Mas Endra. Orangnya di pojok tuh, di tiang sana itu. Nah, di bawah speaker tuh. Panggilannya Ocis tuh. Itu orang kuat. Dia kerjanya mantep, GM. Apa? GM ya apa? Hah? Jenderal ya? Jenderal beda. Ya, sebutannya mirip-mirip tuh ya. General Manager. Pimpinan kan lumayan ya. Tapi karena jadi GM membuat susah datang pengajian. Dibuang kerjaan. Gak barokah, buang. Ojo mbok tiru. Paham maksudnya? Makomu belum tekan. Enggak ya. Pekerjaan ini membuat saya tidak bisa sholat khusyuk. Membuat saya zikir enggak tenang. Membuat saya ibadah enggak jelas. Saya akan keluar dari pekerjaan ini. Ikut jalannya Habib Novel. Hati-hati dul ngomong dul. Ikut jalannya Habib Novel, kamu bawa-bawa nama saya nanti dulu. Kalau belajar dari A sampai Z, jangan cuma A, B, mandek, kan repot ya. A sampai Z, keluar. Begitu anaknya nangis, gak ada duit. Istrinya minta susu, kaleng gitu kan ya. Mas, susu buat anak. Gak ada duit, tabungan habis. Utang biasanya bisa bayar, yang nagih datang. Sudah terlanjur keluar dari perusahaan dan tidak kerja dia. Gak ada duit, akhirnya sholat Allahu Akbar, soyo gak khusyuk. Sholatnya semakin gak khusyuk, pengajiannya semakin gak tenang, zikirnya ambiar saudara-saudara. Seremuk pol ya, zikirnya jadi semakin hancur.
pikirannya semakin gak jelas, akhirnya stres. Setelah itu salahkan Habib Novel. Ini gara-gara menyimak YouTube-nya Habib Novel. Ini gara-gara Ustadz itu, gara-gara Kiai itu, gara-gara Habib itu, gara-gara Gus itu. Padahal dia salah belajar. Belajarnya A sampai Z, baru sampai D udah mandek. Ukur dirimu, kamu termasuk yang kuat atau yang lemah. Makanya Nabi SAW itu pernah suatu ketika yaddakhir. Nabi SAW suatu ketika nabung kebutuhan pokok gandum. Ya, untuk setahun. Setahun. Tapi banyak ketika Nabi SAW itu di rumahnya nggak ada, kurma aja nggak ada, gandum nggak ada, roti nggak ada. Istri Nabi semua kuat, nggak ada roti yang nggak pernah komplain, nggak ada makanan poso, gitu aja kok repot. Lah bojomu gak ngono, istrimu nggak seperti itu, jangan kamu gaya, jadi seperti istri Nabi. Dijawab sama istrimu, kamu jadi nabinya dulu. Kocur, timbul aliran sesat, mengaku nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau istrinya belum siap kan timbul jawaban-jawaban yang luar biasa. Hati-hati lo dengan wanita, lidahnya itu Masya Allah. Punya kekuatan yang luar biasa. Betul ibu-ibu? Lo ngaku toh? Orangnya aja ngaku kok. Kalau kamu kuat gak jadi masalah. Kalau gak kuat akhirnya jadi masalah. Makanya Nabi SAW ngasih contoh 2. Ada kalanya Rasul sekeluarga gak makan 3 hari. Ya, tapi ada satu waktu yang 1 tahun makanan siap. Paham maksudnya? Jelas? Ini kok wajah-wajah gak jelas semua, kenapa nih? Tambah dikit ya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu singa, kuat. Makanya ketika ada urusan-urusan dengan Khalifah Umar bin Khattab sifatnya tegas semua. Gak ada lembek. Semuanya tegas. Tapi beliau gak pernah punya kesombongan. Kesombongan. Gak ada judulnya. Amirul Mukminin kok sombong, itu ya Amirul Syaiton. Amirul Mukminin itu hatinya gak ada sombong. Pemimpinnya orang beriman kok ya. Hatinya gak ada sombong. Tawadhu, merendahkan diri luar biasa. Makanya ketika ada satu utusan pengen ketemu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bingung, mana presidenmu? Dijawab, itu presidennya tidur ya di lantai. Lantainya itu dari pasir, pasir, tidurnya juga nyenyak. Tanpa pengawalan. Jangan kamu praktekkan, zaman sekarang kadang kita ngasih contoh ya berlebihan loh. Bapak sebagai gubernur tiru Khalifah Umar bin Khattab. Ya, sebagai presiden tiru Khalifah Umar bin Khattab, tidak butuh dikawal. Wah, itu kalau saya presidennya tak jawab. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu masyarakatnya seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Wong yang kena-kena. Zamanku wongi kaya kowe. Ya, zamanku ini orangnya seperti kamu, makanya saya butuh dikawal. Kamu kalau mau ngasih nasihat itu yang ceto, yang jelas, makanya belajar dulu dengan saya. Oh Masya Allah. Ternyata presidennya pinter. Nah, lanjut boleh? Orangnya memang tegas, singa. Tetapi ya tidur di emperan gak jadi masalah. Orangnya memang tegas, singa. Tapi tiap malam keliling, cari orang-orang susah. Sementara kita kelihatannya gagah, diparani orang susah, Melayu. Didatangi orang susah, lari, menghindar. Orang susah. Pergi dulu nih. Masalah ini masalah. Nyingkir. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, malam keliling cari mana orang-orang yang punya masalah, akan aku selesaikan. Di antara pekerjaan tetap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah mengetuk rumahnya janda-janda tua. Rumahnya janda-janda tua, didodok, dok, tirun. Janda tua lo ya. Maaf ya Bu, saya perlu jelaskan dengan detail. Ya, ngetuk rumahnya janda tua yang usia menjelang mati, menjelang wafat. 60 tahun ke atas, ketuk, dok, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketuk, dok. Untuk apa? Dan tidak bertatap muka. Cuman suara ketemu suara. Siapa? Umar. Presiden teko loh. Ngapain? Mau butuh apa di pasar? Saya belanjakan. Tulis saja di kertas, saya belanjakan. Kalau bahasa sekarang gitu ya. Tulis di kertas kebutuhanmu, saya belanjakan. Seneng jandanya di dalam. Masya Allah. Presidenku meh belanja. Belum ada di Indonesia dan luar negeri. Ya, Indonesia luar negeri gak ada yang model begini. Ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nyat pangkat angel dul, ojo mbok kira gampang. Lurah orang ngono kok. Camat gak seperti itu. Jangankan lurah sama camat, kamu aja gak gitu ya. Tingkatan kepala rumah tangga aja gak seperti itu. Ini memang pangkat yang tinggi, yang luar biasa. Kalau ada yang belum bisa niru itu memang ya wajar. Kalau bisa niru itu luar
luar biasa, tapi wangel. Tok, 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 tok. Butuh apa? Cari kertas keluar kebutuhannya, gandum 5 kilo, ya tomat 2 kilo, garam 1 kilo, gula 5 kilo, lengkap. Dan tidak ada judulnya, uangnya mana ya? Ya ini segini total adalah 1 juta, ongkos kirim 50.000. Orang ceto ini, enggak jelas. Enggak, kertasnya bawa sini, uangnya kamu simpan. Pergi ke pasar, belanja, ya belanja. Setelah belanja diantarkan dipikul dewe, enggak nyuruh karyawannya, presiden lagi, enggak nyuruh karyawannya. Ajudan, angkatkan, enggak ada, pikul sendiri. Kemudian diantarkan, tok tok tok, belanjaan sudah siap. Oh, jandanya senang, tuwek tapi. Kalau kamu dengar pengajian ini enggak jelas sama ngantuk. Sayyidina Umar bin Khattab, pekerjaan tetapnya adalah mengetuk rumah janda-janda. Wah, pulang kata Habib Novel, presiden kerjanya ngetuk rumah janda ini zaman dahulu kala. Saya sebagai kepala rumah tangga akan meniru. Tonggoku ki janda, mbok dodok ternyata umurnya 17 tahun. Dek, ada yang bisa saya belanjakan di pasar? Ini modus saudara-saudara. Ini beda, itu kan bedanya luar biasa. Paham maksud saya? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang kelihatannya itu keras, tapi pada tempatnya. Gagah selalu, tapi rendah hatinya luar biasa. Kalau saya mau ceritakan ini tentang kerendahan hati Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai subuh enggak entek. Sampai subuh enggak entek. Termasuk salah satu kerendahan hati beliau radhiyallahu anhu adalah ketika beliau itu mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia. Pesan sama anaknya. Beliau kan karena waktu sholat ada orang munafik yang nikam dari belakang ya. Nikam dari belakang. Munafik itu beraninya dari belakang. Depan wedi. Munafik itu. Kalau orang yang musuh betulan itu depan wani. Tapi musuh tengah-tengah ini repot. Depan gimana kabarnya? Noleh orang genang. Ketemu gimana kabarnya Pak? Baik Bapak. Ya semoga panjang umur Pak. Ketemu depan berhadapan. Begitu noleh ngomong baik koncon. Ya kuwi wong. Itu. Atasan nggak jelas. Itu tuh yang ngebelin loh. Itu ini munafik. Ini munafik. Oh yang kalau musuh benar-benar musuh benar-benar musuh, gentle. Wani ambil aku. Ayo. Depan, perang ya perang. Itu musuh yang betul-betul musuh. Itu nggak seberapa berbahaya. Yang berbahaya tuh musuh yang nggak jelas. Kalau ketemu tampaknya teman, berbalik badan jadi musuh. Nah itu yang nikam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam ketika sholat. Singkat cerita sebelum meninggal. Ya, sebelum meninggal karena beliau itu lukanya parah, minum air keluar dari tenggorokannya itu. Saking beratnya luka di kamar. Pesen sama anaknya, Abdullah bin Umar, tolong kamu pergi ke rumah Ummahatul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tanya sama beliau, saya kalau meninggal ini boleh nggak dimakamkan di samping 2 sahabat saya, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau boleh itu adalah kenikmatan yang luar biasa buat saya. Kalau nggak boleh ya sudah jangan dimakamkan saya di sana. Iki presiden loh. Presiden kok kula nuwun. Ya, pemimpin tertinggi umat Islam, Amirul Mukminin tidak menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi. Haknya setiap orang dihargai, bahkan di akhir umurnya. Haknya setiap orang dihargai. Padahal beliau juga punya hak sebagai pemimpin. Terus pesannya, nanti kalau saya udah meninggal, ternyata anaknya minta izin, diizinkan. Padahal Sayyidatuna Aisyah tuh pengen dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Tapi karena paham betul suaminya akan senang kalau Umar juga radhiyallahu anhu dimakamkan di samping suaminya. Maka Sayyidatuna Aisyah itu ngalah. Apa yang menjadi kesenangan suamiku menjadi kesenanganku. Itu namanya cinta saudara-saudara. Namanya cinta saudara-saudara. Mirip ibu-ibu yang ada di monitor maupun di atas sana. Betul ya Bu? Jadi yang membuat senang suamimu walaupun itu menyakitkan dirimu, engkau ikhlas. Betul ibu-ibu? Oh tidak. Beb saya cinta Beb, tapi belum sampai tahapan itu, belum makom saya. Ya kalau belum makomnya ngaku gitu loh ya. Ini kan makom tinggi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Ummahatul Mukminin. Jatahnya untuk jasadnya satu tempat dengan Nabi Muhammad SAW. Jasadnya di samping ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya diikhlaskan karena ayahku senang dengan Umar, karena suamiku senang dengan Umar. Aku tidak di sini nggak jadi masalah. Yang penting suamiku senang, yang penting Rasulku senang, yang penting ayahku senang. Silahkan Umar. Ini namanya mahabbah
Al-muhib, orang yang jatuh cinta itu akan mengorbankan dirinya demi kebahagiaan yang dicintai. Ibu-ibu, kamu belum di makom itu untuk suamimu, jangan ngaku-ngaku. Betul ya Bu ya? Cinta sih cinta, makom itu belum. Cinta Beb, cuman ya cinta kan bertingkat. Kalau ibarat gedung tingkat 20, saya 19,5 Beb. Ya, setengah lagi sampai di situ, setengah lagi. Cuman kalau belum tingkatnya saya naik satu langkah, glundung Beb. Glundung dari lantai 20 sampai bawah itu sakit ya, sakitnya luar biasa. Makanya yang belum makomnya jangan coba. Jangan pulang dari pengajian ini terus ngomong, sayang, aku udah menyimak kajian Habib Novel. Dan aku sudah mendengar kisah Sayyidatuna Aisyah yang mengorbankan kepentingannya demi kebahagiaan suami dan orang tuanya. Maka aku siap mengorbankan diriku demi kebahagiaanmu. Silakan kamu nikah lagi. Wah bojone, tenan Jal, tenan. Sungguh, I love you. Ini masih dalam pengaruh pengajian. Ya, pengaruh pengajian. Ternyata suaminya nikah lagi. Sadar deh, sadar. Mas, kalau begini caranya aku minta pisah saja. Kemarin yang nyuruh kamu, iya itu kemarin, sekarang beda. Makanya saudara-saudara hati-hati terhadap pengakuan istri. Mungkin dia lagi tidak sadar waktu ngomong. Makanya kamu pastikan dulu ya, pastikan dulu, jangan asal melangkah. Betul ibu-ibu? Tuh. Belum makomnya ya jangan nyuruh. Belum makomnya nahan suaminya ya wajar-wajar saja. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan silahkan Umar dimakamkan di situ. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah dapat izin, dapat hak, silahkan dimakamkan di situ. Apa kata Khalifah Umar radhiyallahu anhu? Nanti kalau saya udah meninggal dunia, jenazah saya udah digotong, dibawa ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, ke depan kamarnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi mintakan izin pada Aisyah. Nah maksudnya itu, waktu ngasih izin itu kira-kira betul-betul loss atau ada ganjelan, berubah pikiran atau tidak. Jangan sampai akhirnya saya dimakamkan di situ sementara Aisyah nggak ridho. Aisyah terpaksa sebetulnya. Maka Sayyidina Umar cari keridhaan Aisyah sampai maksimal. Nanti kalau udah saya digotong jenazah saya, kemudian saya mau dimakamkan di situ, tanya sekali lagi, diizinkan atau tidak, ridho atau tidak. Kalau Aisyah berubah pikiran, kuburkan saya di Baqi ya bersama umat Islam yang lain. Keren. Makanya kamu kalau istrimu ngomong begitu, check and recheck. Tenan toh Bu, sadar sih Bu. Ya diwayoki gak enak loh Bu. Diwayoki gak enak. Asli gak enak Bu, gua awakmu. Betul kan Bu ya? Betul. Pertama, kamu akan jadi omongan orang banyak. Kamu ke pasar, sak pasar melirik. Kasihan. Kenapa? Diwayo. Satu pasar itu akan menggunjing dirimu Bu. Sadar dulu Bu. Ya, siap Mas, siap digunjing. Menengok sih. Sadar sih. Kamu nanti ketemu ibumu, dipisoi mbak ibu. Wedok bodoh, goblok. Lanang buka izin, ya dilek, ya diuntal. Sadar dulu Bu, sanggup nanti dimarahin sama ibumu. Nah ini lanang genah, ini laki-laki bener ya Bu ya. Bener nih, ini namanya sayang sama istri. Enggak begitu istrinya rada enggak sadar, tambah direkam ngomong sih. Masya Allah. Begitu dia nikah lagi, istrinya sadar, istrinya ngamuk, rekaman disetel. Ini loh Bu, yang nyuruh dia. Wah, yang nyuruh dia loh, ya. Nah ini rada enggak genah ini. Itu namanya memanfaatkan kesempitan di atas kesempitan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Boleh dilanjut? Jenazah dibawa. Dibawa. Setelah meninggal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar minta izin sama Aisyah. Ya, boleh enggak dimakamkan di situ? Pesan ayahku begitu. Diizinkan. Dari dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Dalam rumah ada suara tanpa rupa. Adkhilul Habib ilal Habib. Tolong sang kekasih dimasukkan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Tidak ada orangnya, ada suaranya. Masukkan sang kekasih untuk bertemu dengan kekasihnya. Radhiyallahu anhu. Maka dimakamkanlah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di samping dua sahabatnya tercinta. Baginda Muhammad SAW yang juga sekaligus itu menantunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat setia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimakamkan di situ. Sejak hari itulah, sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab khususnya Ihya Ulumuddin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha biasanya kalau masuk kamarnya Nabi SAW yang ada
istirahat jasadnya Nabi Muhammad SAW, ada istirahat jasad ayahnya, biasanya nggak pernah pakai kerudung ya, di dalam rumah nggak pernah pakai kerudung, ziarah nggak pakai kerudung. Tapi begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, Sayyidatuna Aisyah pakai kerudung dan pakai cadarnya, menutup auratnya. Kenapa? Karena malu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah dalil bahwasannya yang hidup itu melihat dan mendengar. Makanya orang-orang yang soleh memperlakukan yang meninggal itu mendengar ya dan melihat. Makanya orang-orang yang soleh memperlakukan orang-orang yang meninggal dunia sama persis seperti ketika hidup. Makanya masuk kubur ya dikasih salam. Kalau jalan di makam ya tidak dilewati, tidak diinjak, tidak diduduki. Ya kalau ketemu berhadapan-hadapan ngucapnya salam juga menghadap ke arah wajah, membelakangi kiblat. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya fulan, assalamualaikum ya fulan, assalamualaikum ya fulan. Berhadap-hadapan. Kenapa? Diperlakukan seperti orang hidup yang mendengar dan melihat. Ikhwani rahimakumullah. Sampai disinilah kajian malam hari ini. Karena sadar atau tidak sadar, ini sudah jam 10:30 lewat 5 menit dan saya udah bicara 1 jam, saudara-saudara. Ya, gak kerasa? Nah, inilah keterlaluannya kawan-kawan saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe.